Teguh, saya kan lagi baca buku Pak Teguh mengenai investing for living ya. Jadi di situ Pak Teguh cerita dari mulai aset 1 M, kemudian meningkat 5 M sampai terakhir 10 M kalau nggak salah. Artinya kan betul-betul keuangan kita gantungkan di pasar modal, Pak, boleh bilang. Nah, pada saat terjadi market crash, Pak Teguh, misalnya tahun 2010 atau kemudian di tahun berapa itu ya, 2008 2009 kalau nggak salah begitu, saham-saham terjun bebas. Apa yang harus kita lakukan terhadap saham-saham kita, Pak? Strateginya bagaimana kalau terjadi market crash? Terima kasih, Pak Teguh. Sebentar, saya tanya dulu, boleh Pak Intan? Boleh. Pak Intan sudah di market sejak tahun? Baru mungkin baru setahun. Oke, ya berarti memang belum pernah ngalamin ya yang tahun 2008 atau waktu tahun 2020 seperti itu. Oke, saya cerita sedikit ya Pak Intan. Jadi temanya kali ini soal bagaimana yang harus kita hadapi, yang harus kita lakukan ketika setiap kali terjadi market crash, saham turun. Kan gini, ekspektasi kita, harapan kita tentu saja, sebentar ini saya mute dulu. Ekspektasi kita, setiap kali kita investasi saham, tentu saja setiap tahun kita profit. Ya, kalau tiap hari profit, tiap bulan profit sih itu nggak mungkin. Namanya pasar itu kan naik turun. Tapi harapannya pada akhir tahun kita profit seperti itu. Entah itu berapa persen, tapi profit. Karena dari situ kemudian, kalau kita memang posisinya full time, ya kita hidup dari situ. Kita dapat keuntungan dari situ. Tapi bagaimana kalau rugi? Nah, sebenarnya begini, di buku juga saya sudah jelaskan ya Pak Intan. Skenario rugi itu bukan berarti apa namanya gini, itu adalah dinamika pasar yang suka tidak suka, mau tidak mau harus kita hadapi, tapi jangan bayangkan setiap tahun bakal seperti itu. Malah kalau berdasarkan pengalaman saya sejauh ini ya, rata-rata pasar modal kita ini mengalami koreksi kecil di mana kita kesulitan untuk profit pada tahun tersebut setiap 3 tahun sekali. Dan koreksi besar antara 7 sampai 10 tahun sekali. Jadi yang koreksi kecil itu kita mungkin profit atau rugi. Kalau profitnya kecil, kurang dari 10%. Kalau rugi, juga ruginya kecil, kurang dari 5%, 10% seperti itu. Tapi yang koreksi besar, itu kita pasti rugi besar. Ruginya mungkin bisa sampai 20%, 30%. Modal kita 1 miliar, tinggal sisa 700 juta nanti pas akhir tahun. Kalau yang koreksi besar ya. Tapi yang koreksi besar ini, pengalaman saya, itu terjadi hanya 7 sampai 10 tahun terakhir. Saya Pak Intan itu sudah di pasar modal sejak tahun 2010 prakteknya, tapi beli saham belajarnya itu sejak 2009. Kalau kita hitung sejak 2009 berarti sekarang sudah jalan 15 tahun ya. Dan selama periode tersebut ya, saya sudah mengalami 2 koreksi besar. Sebenarnya yang satunya lagi sih baru dengar cerita-ceritanya doang, karena saya masuk pasarnya kan 2009. Yang pertama itu tahun 2008. Saya nggak mengalami, tapi kan saya waktu itu belajar banyak dari tahun 2008 itu. Dan yang kedua adalah di tahun 2020. Ya. Sedangkan yang koreksi-koreksi kecil, itu terjadi lebih sering. 2013, 2015, dan kemarin 2023, meskipun IHSG-nya kelihatannya naik ya. IHSG-nya kelihatan naik, tapi saya sudah sering sebutkan itu karena tiba-tiba di akhir Desember itu ada saham-sahamnya Barito, Brand, BRPT, Cuan, sama satu lagi TPIA yang tiba-tiba naik, IHSG-nya naik. Tapi saham-saham turun semua, termasuk yang tadi kita bahas Astra turun. Saham itu hampir semuanya turun di tahun 2023, tapi turunnya nggak banyak. Ya, jadi itu yang saya sebut dengan koreksi kecil. Nah, dalam situasi seperti itu, apa yang harus kita lakukan? Begini, Pak Intan. Ya, ini asumsi kita udah full time ya, di pasar modal. Kata kuncinya apa kalau kita udah full time? Ada 2 hal yang sudah harus terpenuhi. Nggak mungkin kita begitu masuk investasi saham itu kita langsung full time, tidak mungkin. Proses belajarnya saja, proses menggali pengalamannya saja, itu butuh waktu beberapa tahun. Tapi let's say kita sudah full time nih. Ya,
let's say kita sudah full time. Maka pada saat itu, asumsinya, satu, pengalaman kita itu sudah cukup panjang. Karena kita sudah bertahun-tahun sebelumnya. Dan selama pengalaman tersebut, kita lebih banyak untung dibanding rugi. Tentu saja dong. Kalau misalnya kita sudah bertahun-tahun di pasar modal, tapi selama itu rugi terus, ya nggak mungkin kita berani resign dari pekerjaan kita, lalu full time di saham. Nggak mungkin. Kita misalnya udah 5 tahun, 7 tahun, jadi investor paruh waktu. Selama itu lebih banyak profit. Dan modal kita memang meningkat signifikan dibanding ketika pertama kali main saham. Nah itu baru kita resign lalu full time. Contohnya siapa? Pak Lo Keng Hong. Pak Lo Keng Hong itu kan beliau main saham itu sejak tahun 89. Ketika posisi beliau masih bekerja di bank ekonomi, kerja di bank, dan beliau resign untuk menjadi full time itu di tahun 96, 7 tahun kemudian. Nah selama 7 tahun itu ya beliau profit terus gitu. Pengalamannya sudah ada, jam terbangnya sudah ada. Dan yang kedua, syarat kedua adalah modalnya sudah tidak terlalu kecil lagi. Selama 7 tahun, beliau akumulasi setor terus misalnya dari pekerjaannya sebagai pegawai bank, lalu ditambah dengan akumulasi keuntungan, maka berapapun modal awalnya, maka pada saat itu pasti sudah sangat besar. Pak Intan juga sama, bisa baca di buku saya ya. Saya itu mulai main saham itu, investasi saham itu tahun 2010, modal saya 5 juta rupiah. 4 tahun kemudian pada tahun 2014 sudah menjadi 1 miliar. Terhitung cepat, betul. Tapi kata kuncinya di situ bukan hanya karena dari akumulasi profit, melainkan dari akumulasi saya rutin setor terus dari pekerjaan saya sebagai karyawan. Ya. Nah, artinya modalnya itu sudah tidak terlalu kecil lagi. Ya 1 miliar lumayan lah, ya kan? Meskipun belum cukup aman seperti itu. Dan udah ada jam terbang 4 tahun, seperti itu. Lanjut pada tahun 2016 kita modalnya sudah mungkin sekitar 4 miliaran, seperti itu. Nah, pada titik ini, Pak Intan, sekarang saya tanya. Misal, modal kita nih udah, ya 2 miliar lah ya, 2 miliar rupiah seperti itu. Sebenarnya 2 miliar pun belum cukup aman untuk menjadi full time. Jadi mungkin kita perbesar sedikit, 4 miliar rupiah seperti itu. Dan ada 1 tahun tertentu di mana pasar mengalami koreksi kecil, sehingga kita terpaksa harus rugi di tahun tersebut, nggak untung. Ya, let's say ruginya 5%. Dari 4 miliar berarti pada akhir tahun sisa uang kita tinggal berapa? 3,8 miliar, Pak Intan. Betul tidak? Berkurang sebesar 200 juta rupiah. Bukannya bertambah tapi berkurang. Lalu untuk sehari-hari bagaimana? Ya tidak apa-apa. Dari 3,8 itu kita bisa ambil sebagian untuk setahun berikutnya. Misalnya biaya hidup kita dalam 1 bulan itu 20 juta rupiah. Itu udah gede banget loh Pak. Bahkan untuk kota besar pun 20 juta rupiah per bulan itu udah cukup lah. Kecuali ya kalau kita gaya hidupnya mewah banget. Tapi untuk sehari-hari itu udah cukup. Jadi kita untuk 1 tahun kita ambil 200 sampai 250 juta rupiah. Berarti dari 3,8 itu masih berapa sisanya? Masih 3,5. Masih gede. Itu diinvestasikan lagi. Dan tahun berikutnya pasar lebih baik, kita profit 20%, ya balik lagi ke 4 miliar lagi. Begitu. Jadi, kenapa hal ini, kalau nanti pasar koreksi selalu ditanyakan oleh orang yang soal bagaimana kita hidup gitu ya. Ya artinya, modalnya ya belum cukup untuk menjadi investor full time. Belum. Begitu. Pengalamannya pun belum ada. Kenapa saya bilang pengalaman ini juga penting? Yang tadi, apakah Pak Lo Keng Hong ketika dari tahun 89 sampai beliau full time pada tahun 96, beliau profit aja terus? Tidak mungkin Pak. Pasti ada masa-masa di mana beliau rugi juga. Artinya, beliau sudah terbiasa dengan kerugian, tapi beliau tetap jalan terus. Mentalnya sudah terbentuk, nggak akan panik, nggak akan apa. Setiap kali beliau mengalami rugi, beliau bisa melihat ke depan akan untung lagi. Jadi nggak akan panik. Yang susah itu kalau kita rugi lalu kita panik. Nah itu. Dan kenapa kita panik? Ya karena kita belum pengalaman. Tapi kalau kita udah pengalaman harusnya enggak. Jadi sesekali rugi itu no problem. Dan kalau misalnya modal kita sudah besar, ya untuk sehari-hari juga sama, no problem. Tapi kalau belum ya berarti kita jangan bicara dulu soal menjadi full time dulu. Jangan, nggak bisa. Kita harus menjalani proses tahun-tahun awal sebagai investor paruh waktu dulu,
sampai dua hal tadi terpenuhi. Satu, modal kita sudah menjadi cukup besar, ya, menjadi berapa miliar rupiah. Dan kedua, jam terbang kita juga sudah cukup. Sampai pada satu titik, di mana kalau kita rugi sewaktu-waktu, kita tidak panik dan kita tetap bisa melihat ke depan bahwa nanti ke depan kita akan profit lagi. Pengalaman saya, memang butuh waktu kurang lebih antara 5 sampai 7 tahun sampai kita kemudian sampai di titik itu, dihitung dari ketika kita beli saham untuk pertama kali. Cukup Pak Intan? Cukup. Terima kasih banyak Pak Teguh. Lanjut ya.